Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang memungkinkan kami beribadah pada hari ini. Dan sebentar lagi, izinkan hamba-Mu memaparkan firman Tuhan. Adapun materi firman Tuhan yang sudah hamba-Mu persiapkan, Allah Roh Kudus kiranya campur tangan, menyertai, menolong, dan mengurapinya, sehingga paparan firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon pengampunan dari Tuhan atas setiap kekurangan, kelemahan, setiap dosa dan pelanggaran hamba-Mu, supaya Engkau berkenan di mata-Mu. Demikian jemaat, Engkau juga mengampuni mereka supaya mereka dilayakkan oleh Tuhan. Karuniakan roh hikmat marifat dari surga atas hamba-Mu, supaya ketika hamba-Mu menyampaikan firman, bukan karena hikmat manusia, bukan karena kepandaian, bukan karena pengetahuan, tapi karena roh hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu siap mengabarkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, Tebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap sehat, kabar baik, luar biasa, kabar sukacita dari Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita, memungkinkan kita ada sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Senang sekali Tuhan izinkan kita tetap beribadah dan dapat berinteraksi melalui firman Tuhan. Pastikan setiap kita dapat memberikan perhatian yang terbaik serta dapat berinteraksi melalui firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu topik pemberitaan firman Tuhan, yakni tentang badai adalah ujian. Saya akan membacakan satu nats firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 40 dan 41. Sekali lagi, Injil Markus pasal 4 ayat 40 sampai 41. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa. Badai adalah ujian. Peristiwa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan izinkan taufan dan kemudian terjadi gelombang yang besar di tengah-tengah danau, air masuk ke perahu dan nyaris tenggelam. Sementara Yesus tertidur dengan nyenyak. Lalu mereka datang kepada Yesus dan membangunkannya, serta meminta pertolongan kepada Yesus. Peristiwa ini, peristiwa yang dialami oleh para murid, merupakan gambaran mengenai badai kehidupan yang kerap terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Peristiwa ini merupakan sebuah realita yang tidak mungkin kita elakkan, yang tidak mungkin kita tolak, dan tidak bisa kita hindarkan. Ini adalah sebuah realita
yang Tuhan izinkan kepada para murid. Dan pengalaman para murid ketika menghadapi badai tidak hanya terjadi pada zamannya, tetapi juga bisa dan sedang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita di zaman ini. Peristiwa yang dialami oleh para murid tentu saja memberikan pelajaran bagi para murid dan juga bagi Anda dan saya. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita bisa memetik satu pembelajaran, bahkan beberapa pembelajaran di balik badai itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa makna badai dalam kehidupan Anda, kehidupan saya, kehidupan kita semua? Di dalam ayat yang ke-40, pelajaran yang dapat kita ambil adalah badai bisa mengajarimu, bisa mengajari saya, mengajari kita tentang Tuhan, tentang diri kita masing-masing, diri Anda, tentang badai itu sendiri. Ayat 40 mengatakan, kemudian dia bertanya kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dengan kata lain, apakah kamu masih tidak memiliki iman? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, badai dahsyat datang, entah dari mana datangnya. Tetapi yang pasti kejadiannya pada malam hari, dan itu seizin Tuhan. Sementara Yesus tidur karena kelelahan, ombak mulai menerjang perahu yang ditumpangi para murid dan juga Yesus. Lalu mulai para murid kehilangan kendali. Mereka mulai panik, mereka cemas, mereka takut. Dan itu adalah sesuatu manusiawi, sesuatu yang sangat wajar. Itu sebabnya mereka kemudian berteriak, membangunkan Yesus. Mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan pengertian yang lain, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita sebentar lagi akan tenggelam. Engkau tidak peduli dengan keberadaan kita. Engkau tidak peduli dengan nyawa kita. Yesus kemudian merespon apa yang menjadi permohonan mereka. Sebabnya Yesus kemudian menghardik taufan yang begitu dahsyat dan gelombang yang begitu besar. Tenanglah, diamlah. Maka segera kemudian menjadi tenang dan teduh seperti semula. Lalu kemudian Yesus berbalik dengan berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sungguh luar biasa. Suatu interaksi dengan muatan makna yang begitu mendalam. Suatu percakapan yang memberikan pembelajaran yang sangat berharga, bukan saja dalam jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang.
bukan saja bermanfaat bagi mereka pada saat itu, tetapi manfaatnya untuk masa depan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran mereka tentang kebinasaan, kecemasan, ketakutan mereka, para murid, tentang kematian. Sebentar lagi, jika tidak ada pertolongan yang datang, mereka akan segera tenggelam. Dan kemudian mereka mengalami kematian. Ini adalah sesuatu yang wajar dan wajar terjadi bagi kehidupan manusia. Teguran dan pertanyaan Tuhan tentang ketakutan, tentang kecemasan, tentang kekhawatiran versus iman yang dimiliki oleh mereka bukanlah tentang kekhawatiran mereka akan tenggelam. Tetapi teguran Tuhan bukanlah tentang reaksi mereka terhadap badai, tetapi reaksi mereka terhadap Yesus dalam menghadapi badai. Ini sungguh luar biasa. Mereka terheran-heran. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang dalam keadaan cemas, mereka sedang dilanda oleh badai. Mereka heran tentang Yesus ketika menghadapi badai, tentang Yesus di tengah badai. Mereka bertanya, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Mereka menyebut Yesus guru dan bukan Tuhan. Meskipun guru adalah suatu sebutan yang kepadanya dialamatkan suatu penghormatan yang begitu tinggi. Tapi jelas posisi Tuhan itu jauh lebih tinggi lagi jikalau dibandingkan dengan posisi dengan sebutan guru. Meskipun sama-sama memberikan sebuah penghormatan yang tinggi, namun posisi Tuhan adalah posisi yang tertinggi seharusnya dialamatkan dari sebuah penghormatan. Saudara-saudara, mereka menyebut guru. Jadi pemahaman mereka tentang Yesus tidak berada di tempat yang seharusnya adalah Tuhan. Harusnya mereka berkata Tuhan, tapi mereka berkata guru. Apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Jadi pemahaman mereka tentang Dia, tentang Yesus tidak berada di tempat yang semestinya, tidak pada porsi yang sesungguhnya. Saudara, mereka mempertanyakan bagaimana kemampuan Tuhan, kemampuan Yesus, perhatian Yesus, kasih Yesus terhadap mereka. Tatkala secara paralel mereka diperhadapkan dengan badai kehidupan. Meskipun di saat yang sama Yesus ada beserta dengan mereka. Bukankah hal yang sama kerap kali terjadi dalam kehidupan kita? Di saat kita menghadapi badai kehidupan, kadang kita tidak menempatkan Yesus yang menjadi sesembahan kita, Yesus yang menjadi Tuhan kita, tidak pada porsinya, yang memiliki kapasitas, yakni memiliki kuasa di sorga maupun di bumi. Karena kita melihat badai kehidupan lebih besar, seolah-olah lebih besar daripada Yesus yang mengizinkan badai kehidupan datang menerpa kehidupan kita. Itu yang dialami oleh para murid pada saat itu. Jadi saudara-saudara, badai bisa mengajari Anda
tentang siapa Tuhan dan tentang diri Anda. Bagaimana Anda menilai Tuhan dalam setiap badai? Bagaimana Anda meyakini Tuhan dalam setiap ujian? Bagaimana Anda memperlakukan Tuhan dalam setiap badai kehidupan? Ini sebuah pembelajaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda akan belajar, kita akan belajar untuk merespon setiap badai kehidupan yang datang dalam kehidupan kita. Jangan pernah lewatkan dan jangan pernah abaikan sekecil apapun badai. Tuhan selalu mengajar kita untuk memperlakukan kapasitas Tuhan atas badai itu sendiri. Dan bagaimana kita menilai diri kita sendiri berhubungan dengan badai itu sendiri. Bagaimana kita melihat badai itu? Apakah itu lebih besar daripada keberadaan Tuhan? Apakah badai itu lebih hebat daripada kapasitas Tuhan? Badai mengajari kita. Badai mengajari Anda. Mana kita bisa menilai Tuhan, menilai kita, dan menilai badai itu sendiri. Kemudian yang kedua, apa makna badai dalam kehidupan Anda? Badai akan menajamkan imanmu. Badai akan menajamkan iman saya. Badai akan menajamkan iman kita semuanya. Dalam ayat 41 mengatakan para murid benar-benar menjadi takut. Mereka berkata, siapakah orang ini? Mereka saling bertanya, bahkan angin dan ombak pun taat kepadanya. Angin taupan yang begitu dahsyat, ombak yang begitu besar, patuh kepada orang ini. Siapakah dia ini? Sampai saat ini para murid tahu bahwa Yesus itu istimewa. Yesus itu unik. Dan bahwa Allah sedang bekerja melalui dia. Namun melalui peristiwa badai yang dialami oleh para murid merubah bagaimana paradigma mereka. Bagaimana kemudian pola pikir mereka, pola pandang mereka tentang siapakah Yesus. Dan ini sungguh ajaib. Keadaan atau badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka turut mengubah bagaimana pola pandang mereka tentang keberadaan Yesus, tentang kapasitas Yesus, tentang siapa Yesus sebenarnya. Bukankah hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Melalui kesukaran, melalui kesulitan, melalui pergumulan yang panjang, melalui badai kehidupan, itu mengajari Anda dan saya untuk mengubah pola pandang kita. Siapa Yesus sebenarnya? Para murid tentu saja mengingat bagaimana para nabi Tuhan pakai dengan dahsyat membelah laut merah, laut Kolson. Lalu kemudian bagaimana mereka menyembuhkan sakit penyakit, penyakit kusta dan seterusnya. Tetapi di sini ini sungguh berbeda. Dan kemudian inilah jenis kuasa yang menurut mereka sesuatu yang langka. Dan mereka berpikir bahwa peristiwa-peristiwa yang bersifat supranatural itu hanya berlaku di masa yang lampau.
Tapi hari ini mereka menyaksikan dengan mata kepala bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan yang spektakuler juga terjadi di depan mata mereka. Mereka alami secara nyata dan secara langsung. Buat mereka sangat takjub dan berkata, siapakah orang ini? Mereka sebelumnya tidak menyadari bahwa kuasa yang daripada Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu terjadi melalui Yesus. Mereka tidak menyadari. Dan mereka tidak pernah mengimani hal seperti ini terjadi. Tapi justru ini terjadi. Peristiwa ini menajamkan iman mereka. Peristiwa ini mempertajam lagi iman mereka. Mengupgrade lagi iman mereka. Bahwa yang bersama mereka lebih dari seorang nabi. Yang melakukan keajaiban di tengah-tengah mereka. Dialah penguasa tunggal. Hidup dan mati manusia. Yang menyertai mereka adalah yang punya kuasa baik di surga maupun di bumi. Sebabnya dengan sebuah pertanyaan, siapakah orang ini? Dan pertanyaan itu maka seolah-olah peristiwa yang dilakukan oleh Yesus memberikan jawaban bahwa Yesus tidak hanya sekedar manusia biasa. Yesus tidak hanya sebagai seorang nabi. Yesus adalah Tuhan yang sejati. Yang punya kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dia berkuasa untuk meneduhkan angin topan dan meneduhkan badai kehidupan. Yang percaya katakan amin. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sudah menolong perjalanan para murid. Tuhan Yesus yang sama juga pasti menolong ketika Anda menghadapi badai kehidupan di sepanjang perjalanan iman percaya Anda dalam dunia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kenyataan. Ini adalah suatu peristiwa yang benar-benar real. Badai adalah ujian. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, jika Tuhan mengizinkan badai, jangan salahkan badai. Ambillah makna, ambillah pembelajaran di balik dari badai yang Tuhan izinkan dalam perjalanan kehidupan Anda. Mungkin Anda sedang menuju badai, atau sedang di dalam badai, atau Anda sedang bergumul untuk keluar dari badai. Belajarlah dari badaimu di setiap hari. Kita harus belajar bagaimana kita memaknai badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan kita sehari-hari. Saudara, jikalau Tuhan sedang izinkan badai terjadi dalam kehidupan Anda, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap pergumulan, maka kemudian sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan bahwa Anda dan saya untuk kemudian belajar tentang Allah yang mengizinkan badai terjadi, tentang diri kita sendiri. Dan badai akan menajamkan iman kita. Badai akan menajamkan iman Anda, iman saya kepada Tuhan. Saudara, badai
adalah ujian. Sudahkah Anda lolos? Sudahkah Anda lulus dari setiap badai, dari setiap ujian dalam kehidupanmu? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang sudah Hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, menajamkan firman-Mu dan meneguhkannya, memeteraikannya, supaya menjadi rema, menjadi berkat, manunggal bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami melalui badai kehidupan, mengajar kami tentang Tuhan, tentang diri kami, dan tentang badai itu sendiri. Dan melalui badai kehidupan, menajamkan iman kami, supaya tetap tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami semua mengarahkan mata kami kepadamu. Kau sumber pertolongan, Kau sumber keajaiban bagi kami. Engkau memelihara kami dari setiap badai itu diizinkan pada hari-hari ini maupun pada hari-hari yang akan datang. Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, menolong, menghibur, mengingatkan, memulihkan, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita semuanya. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan, semua yang percaya katakan, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.